Shalom jemaat Batu Karang yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa semua jemaat Tuhan berada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna, bahkan di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit, di tengah-tengah wabah virus corona. Saya yakin kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan menyertai segenap jemaat. Tidak terasa di hari ini kita ada dalam penghayatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sebuah peristiwa iman yang luar biasa yang kita hayati di hari ini. Karena itu jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kepadamu kami datang menghampirimu ya Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami dengan kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami mampu memahami, mengerti, dan melakukan setiap kehendak-Mu. Hamba-Mu Ibu Pendeta Desi yang akan menyampaikan berkat firman-Mu bagi kami semua, biarlah Tuhan memberkati sehingga kami semua beroleh berkat daripada kebenaran-Mu ya Bapa. Ampunilah setiap salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah kenaikan pada hari ini terambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Shalom.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kapan Engkau memulihkan kami? Menjadi tema dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus di tahun ini. Kapan Engkau memulihkan kami? Ada sebuah ungkapan bijak yang bilang begini: setiap keputusan selalu memiliki resiko, dan setiap keputusan tidak mungkin memuaskan semua pihak. Saya ulangi ungkapan ini. Setiap keputusan selalu memiliki resiko, dan setiap keputusan tidak mungkin memuaskan semua pihak. Rasanya kalau kita renungkan ungkapan ini, pernyataan ini, ada baiknya, ada benarnya juga. Apalagi di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit yang melanda kota Kupang dalam 1 minggu terakhir ini. Ada satu keputusan yang lagi viral, yang ramai diperbincangkan bahkan diperdebatkan sepanjang minggu ini di seantero provinsi NTT. Tidak lain dan tidak bukan adalah keputusan Bapak Gubernur NTT untuk ASN, aparatur sipil negara, kembali berkantor mulai Senin 18 Mei yang kemarin. Tetapi sekalipun keputusan ini direvisi, setelah dilakukan kembali pemberlakuan shift bagi ASN sesuai dengan jadwal yang ada, tapi tetap saja di tengah-tengah masyarakat memunculkan polemik. Ada pro, ada kontra. Dan kemudian disampaikan kepada kita sekalian bahwa ternyata kondisi NTT di tengah-tengah wabah virus corona mengalami kenaikan yang luar biasa. Data terakhir di tanggal 20 tercatat 76 orang yang terpapar virus corona di provinsi kita. Sadar atau tidak? Kalau kita mengamati berbagai media, mau dinding media sosial, mau dinding Facebook, WA, ada yang mendukung, ada juga yang mengecam keputusan tersebut. Dari sekian banyak pendapat yang saya ikuti, ada yang menarik perhatian saya. Ada yang bilang begini: kalau kantor-kantor sudah dibuka, mal sudah dibuka, pasar tetap buka, lalu kapan pintu gereja dibuka supaya ketong bisa ibadah sama-sama? Kapan pintu gereja terbuka karena ketong surindu beribadah di gereja? Ketika saya membaca pernyataan-pernyataan yang demikian, hal tersebut membuat hati kita tersentuh. Bahkan ada satu surat terbuka yang diberikan kepada pimpinan provinsi kita oleh salah satu pemimpin gereja di NTT, yang kemudian sempat diposting di salah satu grup di Facebook dengan pertanyaan yang sama: kapan gereja diizinkan untuk kembali beribadah? Surat terbuka ini ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat. Tapi satu hal yang menarik, jawaban yang kemudian diberikan kepada kita melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTT, Bapak Dr. Marius Jelamu MSI, bilang begini, saya kutip saja: gereja bersabar, jangan dulu melakukan ibadah di gereja, karena kita akan sulit mengendalikan kerumunan di gereja. Kami sarankan tetap berlakukan ibadah dari rumah sampai pandemi COVID-19 ini berakhir. Apakah kita semua ada dalam pertanyaan yang sama? Ketika kita mendengarkan pernyataan tersebut, kapan
Sampai kapan wabah virus corona ini akan berakhir? Sampai kapan badai virus corona ini akan berlalu? Ketika kita merenungkan pertanyaan sampai kapan, ini mengingatkan kita juga pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga 2000 tahun yang lalu. Ada catatan yang menarik bagi kita yang disampaikan lewat catatan Injil Lukas maupun catatan kitab Kisah Para Rasul. Kalau kita sandingkan dengan Injil Lukas pasal 24 ayat 51 dan 52, dan juga dengan bacaan yang terbaca hari ini, kita akan menemukan bagian yang mengatakan seperti ini. Ketika ia berkumpul bersama para murid, mereka bertanya dengan nada meminta, katanya di ayat 6, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kalau kita sandingkan dengan terjemahan yang lain, saya sempat membaca dari terjemahan Alkitab versi NET, New Evangelist Testament. Terjemahannya akan berbunyi seperti ini, dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Tuhan, apakah ini waktunya ketika engkau merestorasi kerajaan bagi Israel? Penggunaan kata memulihkan diganti dengan kata restorasi. Restorasi itu artinya memulihkan kembali ke keadaan semula. Keadaan yang mungkin sudah rusak, keadaan yang tampak kurang bagus, mesti dikembalikan ke tempatnya semula. Itu restorasi. Para murid bertanya, Tuhan, apakah waktunya sekarang? Kalau bukan sekarang, kapan engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Kapan? Pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga hari ini, kita berefleksi dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga tidak jauh berbeda dengan peristiwa-peristiwa iman lainnya. K1 adalah kelahiran, K2 adalah kematian, K3 adalah kebangkitan, K4 adalah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Baik kelahiran, baik kematian, baik kebangkitan sampai kenaikan adalah peristiwa-peristiwa iman yang berharga dalam perjalanan iman kita. Apa arti firman ini bagi kita ketika kita ada dalam penghayatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Jemaat yang diberkati Tuhan, kekasih-kekasih sekalian, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala tuan. Sekali lagi, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan menggunakan huruf besar, Tuhan atas segala tuan, huruf kecil. Ini juga kita perhatikan sapaan para murid yang disampaikan di ayat yang ke-6. Mereka menyapa Yesus dengan sebutan Tuhan, Lord. Kalau dalam bahasa aslinya itu Kurie. Kurie itu Tuhan dalam huruf besar. Sapaan Kurie ini berasal dari kata kurios, sapaan yang teragung. Biasanya di zaman itu kurios ditujukan pada kaisar. Tapi sapaan yang disebutkan para murid kepada Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang jauh melebihi seorang kaisar. Bagaimana dengan kita? Sampai dengan hari ini, siapa Yesus bagi kita? Apakah kita sanggup memberikan pernyataan
Sama seperti yang disampaikan oleh para murid dalam catatan ayat 6, bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika kita sampai pada titik pemahaman iman bahwa Yesus adalah Tuhan, artinya kita mau menempatkan Yesus di atas segala-galanya dalam hidup kita. Dan ini bukan hal yang gampang. Ketika para murid menyebutkan Yesus sebagai Tuhan yang hidup, yang bangkit, menunjukkan bahwa kualitas iman mereka telah diperbaharui. Kenapa dikatakan demikian? Sepanjang mereka mengikuti Yesus, mereka lebih akrab dengan sapaan guru. Tetapi ketika Yesus bangkit, mereka menyebutnya dengan sebutan Tuhan. Iman mereka diperbaharui. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, ketika kita ada dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita merenungkan ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, tidak ada kuasa manapun yang sanggup menahan Yesus untuk tidak terangkat ke sorga. Tidak ada. Dengan demikian, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa di bumi, tapi Dia juga Tuhan yang berkuasa di sorga. Luar biasa. Dia hidup. Karena hanya orang yang hidup, yang bangkit, yang dapat terangkat ke sorga. Berapa dari kita yang pernah mencapai luar angkasa? Kalau ada di antara kita yang naik pesawat, kita akan berada di ketinggian sekian ribu kaki dari permukaan tanah. Tapi Yesus melampaui itu. Yesus terangkat tidak sekian ribu kaki, tapi Ia terangkat ke sorga. Karena Dia adalah Tuhan atas segala tuan dalam hidup kita. Karena itu dalam situasi dunia hari ini, jangan sekali-kali menyangkal iman kita kepada Tuhan Yesus. Jangan sekali-kali menjual, menggadaikan iman kita kepada Yesus. Jangan menggadaikan iman kita dengan tawaran kekuasaan, jabatan, jodoh, pasangan hidup, atau apapun itu. Apalagi di tengah-tengah situasi wabah virus corona, jangan ada satupun dari antara kita karena alasan perut, karena alasan ekonomi, karena alasan mau dapat sembako, dalam tanda petik, gadaikan iman kepada Yesus Kristus. Jangan, sekalipun situasi sulit, tetap taruh Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Hal berikut, kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan Yesus yang naik ke sorga sanggup melakukan yang terbaik di hidup kita. Ia sanggup mengubah penderitaan menjadi pemulihan. Ia sanggup mengubah yang rusak. Ia sanggup memperbaikinya. Apa yang menjadi permohonan para murid kepada Tuhan Yesus? Mereka bertanya dan meminta kepadanya, apakah engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Mengapa mereka ingin Yesus memulihkan kerajaan bagi mereka? Karena memang waktu itu situasinya Israel berada dalam penjajahan Romawi, dan kematian Yesus itu menenggelamkan semua harapan akan kebebasan dari penjajahan Romawi. Artinya para murid berada dalam situasi yang kecewa, putus asa, dan hilang pengharapan. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, ini menjadi titik balik bagi iman para murid, bahwa Ia sanggup melakukan yang terbaik bagi kehidupan para murid dengan dijanjikannya Roh Kudus bagi para murid.
Ini satu hal yang indah. Terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami ujian dan situasi sulit, supaya kita belajar bergantung kepadanya, belajar makin dewasa dalam iman. Jangan takut dengan segala kesukaran yang dialami. Jangan takut dengan segala situasi sulit yang menghadang hidup kita. Karena Ia berjanji untuk memulihkan kehidupan kita dengan caranya yang ajaib. Asalkan kita terus menaruhkan kehidupan kita bergantung sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Bagaimana dengan kita, kekasih-kekasih Tuhan sekalian? Ada saat di mana ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami berbagai beban dan situasi sulit, kekuatan kita seolah-olah nyaris lenyap untuk tidak menaruh pengharapan kita seutuhnya dalam tangan Tuhan. Percayalah, Tuhan Yesus pasti menolong. Percayalah, Tuhan Yesus pasti memulihkan. Kapan? Kapan? Ada di dalam waktunya yang manis. Karena Ia sanggup memberikan kelegaan bagi kita. Hal terakhir, kekasih-kekasih Tuhan. Tiap pergumulan sanggup dipulihkan Tuhan Yesus tepat pada waktunya. Tiap pergumulan sanggup dipulihkan Tuhan Yesus. Kapan pemulihan itu terjadi? Para murid maunya sekarang. Kapan Tuhan Yesus punya waktu yang tepat untuk memulihkan setiap kondisi dalam hidup para murid, tapi juga setiap kondisi dalam pengalaman hidup dan iman kita. Kapan Tuhan Yesus akan datang kembali? Kalau kita baca di bagian ayat yang ke-11, kita akan menemukan ada dua orang yang berpakaian putih datang dan mendekati mereka, dan kemudian menyampaikan, Dia akan datang dengan cara yang sama seperti engkau melihat Dia. Artinya, kapan Tuhan memulihkan Israel? Tuhan Yesus pasti akan datang di kali yang kedua dengan cara yang sama. Menurut kuasanya, Ia sanggup memulihkan kerajaan Israel, tapi Ia juga sanggup memulihkan hidup kita. Sejujurnya, apa arti firman ini bagi kita? Adakah di antara kita yang bertanya, kapan penderitaan virus corona ini akan berakhir, akan berlalu dari hidup kita? Kapan Tuhan akan menyembuhkan penyakit yang sementara saya alami? Kapan Tuhan memulihkan suami, istri, anak-anak? Kapan Tuhan memulihkan keluarga saya yang rusak dan berantakan? Kapan Tuhan memulihkan hidup saya, agar saya bisa mendapatkan pasangan hidup, agar saya bisa mendapatkan pekerjaan yang tepat? Kapan semua ini akan berakhir? Ingatlah, kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan Yesus yang kita imani adalah Allah yang berkuasa atas segalanya. Ia sanggup juga memulihkan hidup saya dan kekasih-kekasih sekalian tepat pada waktunya. Kalau kita terus bertanya, kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Kita bisa saja meragukan kuasa Allah di hidup kita. Karena itu miliki pengharapan bahwa Kristus yang terangkat ke sorga sanggup untuk menolong dan memulihkan hidup kita. Ingatkah kita dengan pujian yang pernah dinyanyikan oleh Mike Mohede, Tuhan pasti sanggup? Lagu tersebut kalau dinyanyikan oleh orang yang sementara punya pergumulan berat,
lagu itu bisa menjadi penyampaian isi hati bagi Tuhan. Kalau seseorang menyanyikan lagu tersebut sementara berada dalam kondisi yang baik-baik saja, tentu akan berbeda dibandingkan dengan seseorang yang menyanyikannya dalam keadaan berbeban berat. Saya sampaikan liriknya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan pernah terlambat mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Kekasih-kekasih sekalian, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam keadaan apapun, Dia Allah yang sanggup. Pulihkan hidup saya, pulihkan hidup Bapa Mama, kekasih-kekasih Tuhan, keluarga-keluarga terkasih. Dia sanggup, karena Dia adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup berkarya di hidup kita. Dia yang naik sorga, sanggup pulihkan hidup dan pergumulan kita. Indah pada waktunya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita menyatu hati dalam syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Karena di tahun ini, Tuhan mengizinkan kami untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang ajaib, yang selalu setia menyertai perjalanan kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa, yang terus setia menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kami semua telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami belajar bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan atas segala Tuhan yang ada di muka bumi ini, yang ada di semesta ini. Engkau adalah Tuhan atas sorga dan bumi. Karena itu ajarlah setiap kami ya Tuhan untuk meletakkan Tuhan sebagai yang terutama dalam perjalanan kehidupan kami. Jangan biarkan kami menempatkan hal lain yang menggeser posisi Tuhan dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan, ketika kami menempatkan Engkau sebagai Tuhan atas segala Tuhan dalam hidup kami, ketika kami harus berhadapan dengan penderitaan, pergumulan, kami juga belajar bahwa Engkau sanggup memulihkan hidup kami. Bapa di sorga, anugerahkan hikmat-Mu bagi kami, agar kami percaya bahwa di saat kami mengalami tiap pergumulan dan beban hidup, ada Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan tepat pada waktunya. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami menyatu hati, kami berdoa untuk situasi dunia hari ini, di tengah-tengah wabah virus corona. Bapa di sorga, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Kalau kami melakukan kesalahan, kalau kami jatuh dalam berbagai kesalahan dan dosa, kami jauh dari hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon ampun. Kasihani kami Tuhan. Biarlah badai virus corona ini membuat kami menjadi orang percaya yang melihat kehidupan kami pribadi lepas pribadi, untuk kami semakin menjadi orang-orang percaya yang memiliki perubahan hidup dan iman di dalam Engkau. Bapa di sorga,
Jangan biarkan kami jauh dari Engkau. Biarlah kehidupan kami terus diubahkan untuk mengandalkan akan Engkau. Ampuni kami Tuhan, kasihani kami Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua orang di dunia ini yang sementara terpapar virus corona. Kami memohon kepadamu, pulihkan kondisi mereka ya Tuhan. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa. Engkau menjamah seluruh yang sementara terpapar. Engkau menjamah seluruh bagian tubuh mereka agar kembali pulih dan sehat. Mereka hidup dalam pengharapan kepada Engkau. Kami berdoa untuk semua tim medis, para dokter, perawat yang menangani. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, dan kesehatan bagi mereka. Bapa di sorga, kami berdoa, menaruhkan semua kami. Berikan kemampuan bagi kami untuk terus berdoa bagi kondisi dunia ini. Tolong kami agar badai COVID-19 berlalu dan berakhir. Bapa di sorga, kami menaruhkan pemerintah bangsa dan negara kami, setiap pemimpin kami. Kami mohon Tuhan, di tengah situasi yang sukar dan sulit, anugerahkan hikmat dan bijaksana, hati yang takut akan Engkau. Berkati setiap keputusan strategis yang diambil, agar itu berguna untuk menolong setiap kami di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja kami, pemimpin di lingkup Sinode Gemit, lingkup Klasis Kota Kupang, dan juga kami di Jemaat Batu Karang. Berkati hamba-Mu bersama Bapak Pendeta Niko Lepat dan semua presbiter, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah kami juga mempunyai waktu khusus untuk berdoa bagi situasi sulit di tengah-tengah wabah virus corona. Anugerahkan hikmat-Mu bagi kami, kerendahan hati bagi kami, untuk tunduk dan menaruh pengharapan kami dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Batu Karang dalam anugerah-Mu. Berkati pendidikan anak-anak kami. Berkati pekerjaan semua jemaat Batu Karang, agar mereka terus ada dalam pengandalan akan Engkau. Ini doa dan permohonan kami. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara-saudari, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.